Halo guys, balik lagi di channel Hobi Mas Adit. Beberapa hari yang lalu saya dimintain tolong sama ponakan saya, suruh cariin senter dengan budget 100 sampai 200 ribuan guys. Ini untuk headlamp ya. Saya bingung karena saya jarang punya headlamp ya. Terus akhirnya ada temen yang rekomendasiin senter ini guys. Ya, ini dia senternya. Ini adalah Taflet D10. Kita baca keterangannya di sini. LED yang digunakan LED XML L2 800 lumens untuk maksimal outputnya. Serinya D10 guys. Warnanya hitam. Untuk boxnya seperti ini, simple banget, nggak ada desain yang mencolok di sini ya. Kayak boxnya Convoy ya guys ya. Kita langsung buka aja salah satunya. Seperti ini. Yang kita dapat di paket penjualannya ini adalah user manual dan kabel USB Type A to Type C untuk charging, center beserta headbandnya guys. Ini untuk senternya. Dia menggunakan baterai 18650 ya guys ya. Udah kepasang headbandnya seperti ini. Ini kualitasnya lumayan sih guys untuk headbandnya ya. Harga 100 ribuan. Cakep. Kita langsung ke detailnya aja. Sebenarnya kalau cari-cari di forum untuk headlamp ya, Taflet D10 ini termasuk yang paling sering direkomendasikan. Karena ya ini kita akan bahas sekarang. Kita baca dulu user manualnya. Ini biasanya kalau Taflet, kalau kita beli Taflet itu nggak dapat kayak gini guys. Ini termasuk yang paling komplit lah untuk Taflet ya. Di sini ada deskripsinya. Ya, ini XML2 white light, warnanya putih ya guys ya. Untuk tinnya. Lalu materialnya aerograde aluminium alloy. Dimensinya sekian, beratnya 50 gram, sepertinya ini tanpa baterai. Lalu baterai yang digunakan 18650, ratingnya IP66. Untuk fiturnya ada high, strobe, SOS, beacon, moonlight, 5 level dimming. Oke. Cuman ada bahasa Inggris di sini. Kita baca sedikit ini technical parameternya. Output untuk high-nya 608 lumens, medium 304 lumens, medium high 304 lumens, medium 145 lumens, medium low 68 lumens, low-nya 19 lumens, moonlight 8 lumens guys. Untuk strobe, SOS dan beacon-nya tidak dicantumin di sini. Impact resistance-nya 2 meter, cukup kuat ya guys ya untuk headlamp, apalagi harga 100 ribuan. Kita langsung ke detail senternya aja. Nah, ini dia senternya. Untuk paket penjualannya kita belum dapat baterai ya guys ya. Tadi saya beli sendiri baterainya. Ini saya coba merek Wintonic 18650 2200 mAh 3,7 volt. Nggak tahu gimana kualitasnya, nanti kita langsung cobain aja. Ya, ini dia senternya. Itu dia LED yang digunakan XML L2 guys. Untuk bahan yang digunakan saya rasa cukup solid ya guys ya. Kita pernah review Taflet sebelumnya, itu ada Taflet Q8 kayak C8 nya Convoy ya guys ya. Itu bahannya tidak sebagus ini sih guys. Kalau ini cenderung lebih bagus dan terkesan kokoh gitu guys. Untuk headbandnya sendiri juga bagus ini guys. Kita nggak ada perbandingan ya, sebentar. Nah, ini ada perbandingan headlamp punya adik saya guys. Dia belinya di Mr. DIY ya. Ini kelihatan ada mereknya. Nih, kalian bisa lihat guys untuk strap atau headbandnya bahannya kayak gini. Tipis ya guys ya. Sedangkan di Taflet D10 nih guys, kelihatan ya guys ya. Ini dia beli 100 ribuan juga guys.
di Mr. DIY ya. Untuk LED-nya saya nggak tahu apa yang dipakai, tapi kita fokus ke tafletnya aja. Nah kayak gini guys. Jadi untuk harga kisaran 100 ribuan ini termasuk oke sih guys. Oh ini ada defect dikit tapi nggak masalah sih, tinggal dipotong aja. Untuk LED-nya persis berada di tengah senternya ya, seperti itu. Lalu menggunakan reflektor orange peel ya. Untuk kacanya juga halus, tidak buram. Untuk bodinya seperti ini, ada logo Taflet di tengahnya. Dengar-dengar di Taflet D10 ini ada yang mirip juga guys, keluaran keluaran brand lain ya. Itu ada dari Boruit. Lalu ada yang non label juga guys. Jadi no brand ya. Itu tapi sebutannya D10 juga. Saya kurang paham juga, mungkin ada yang lebih paham bisa komen di bawah. Lalu di bagian sininya ini ada space kosong buat pasang headbandnya ya guys ya. Kayak gini. Ini bisa dinaik turunin juga. Nah kayak gini guys, cukup fleksibel. Di bagian sini ada switchnya, ini bahannya rubber. Lalu untuk charging lewat body centernya kalian bisa buka ini, ada soket USB Type-C di situ. Dari sananya belum dikasih grease ya guys ya, nanti kita kasih lagi grease-nya. Lalu untuk tempat baterai kalian bisa masukin dari sini, sisi sebelahnya. Kayak gini, ini udah ada o-ringnya juga. Untuk dratnya seperti itu, cukup rapi. Finishingnya juga sampai dalam. Untuk ketebalannya seperti itu guys. Bagian springnya kayak gini. Untuk grip atau holder senternya ini bahannya plastik ya guys ya. Tapi malah bagus sih guys kalau plastik, jadi dia nggak ngerusak atau melukai catnya dari senternya itu sendiri. Oke, kita langsung cobain aja pasang baterainya. Ini baterai yang sudah saya cas full tadi. Oh ya, untuk posisinya kayaknya gini deh. Untuk feeling saat memutar threadnya juga cukup halus. Ternyata cukup berat ya guys ya setelah dipasang baterai. Oke, sekarang kita cobain UI-nya. Untuk menyalakan cukup simple, kita tinggal klik aja switch-nya seperti ini. Nah ini output pertama yang dikeluarkan adalah level high-nya. Lalu untuk mengubah tingkat kecerahannya atau level outputnya, kita bisa klik dan tahan switch-nya nih guys. Gini. Ya, kembali ke high. Jadi ini ada high, medium high, medium low kalau nggak salah, sebentar. Oh medium, sorry. Ini mediumnya. Kita klik lagi. Ini medium low 68 lumens. Dan ini low-nya 19 lumens. Untuk strobe kita bisa double klik switch-nya. Seperti ini. Lalu untuk SOS kita double klik lagi. Ini SOS-nya. Lalu untuk beacon kita double klik lagi guys. Ya gini. Untuk mematikan kita tinggal klik lagi aja switchnya. Oh ya, di sini juga ada indikator baterainya ya guys ya. Di switchnya ini dia apabila 100 sampai 60% ini warnanya hijau. Kayak gini ya. Lalu apabila baterai 60 sampai 30% dia berwarna kuning. Lalu baterai 30 sampai 10% dia warnanya merah guys. Baterai di bawah 10% berwarna merah dan akan flash sebanyak 3 kali. Kayak gitu. Nah ini akhirnya ketemu guys. Untuk moonlightnya kita bisa lakukan dengan cara klik dan tahan langsung ya guys ya, posisi mati tombol switchnya ini. Nah ini keluar moonlightnya guys.
Selisihnya nggak banyak ya dengan low-nya, tapi lumayan berfungsi guys untuk moonlight-nya. Untuk kita baca-baca dalam keadaan yang benar-benar gelap sih udah cukup banget. Ya, saya rasa cuman itu aja untuk fiturnya. Oke, langsung kita cobain aja gimana performanya di luar. Ya, kita start dari yang paling terang ya guys ya. Nah, kayak gini. Nah, ini paling redupnya guys. Saya lepas aja. Untuk jarak ke bawah itu sekitar 15-20 meteran. Udah cukup ya guys ya. Ada throw-nya juga. Nah, ini yang paling terangnya. Ke pohon bambu itu jarak sekitar 30 meteran. Untuk nyamannya jalan-jalan malam kayaknya pakai segini aja udah cukup sih. Ada 4 atau 5 output. Tadi pertama yang paling terang ya, ini kedua, ketiga, keempat, dan ini moonlightnya yang paling redup. Ini low-nya deh kayaknya guys. Untuk moonlightnya bisa kita klik dan tahan. Nah, ini lebih redup lagi ya. Ini untuk baca-baca udah lumayan kayak gini modelnya. Oke. Oh ya guys, ada satu lagi, center ini ada memory mode-nya ya guys ya. Jadi misalnya kita nyalakan di sebentar. Nah, ini di mediumnya. Apabila kita matikan lalu kita nyalakan lagi, dia langsung kembali ke mediumnya guys. Ya, betul. Misalnya di high, kita matikan, nyalakan lagi, dia otomatis langsung high. Kayak gitu. Oke guys, setelah kita cobain tadi, coba kita simpulin ya untuk tablet D10 ini. Menurut saya ini sangat worth it ya guys ya, harga 100 ribuan. Bahkan nggak sampai 200 ribu ya udah dapat baterainya juga. Kalau kalian mau beli baterainya sendiri itu lebih variatif sih guys untuk baterai. Cuman ini bisa dipakai dengan budget di bawah 200 ribu. Saya rasa ini udah oke banget ya. Dari build quality, lalu kualitas tinnya juga, dan ini pastinya headbandnya itu semuanya on point ya guys ya. Nggak ada yang kurang menurut saya, apalagi dengan harga segitu udah puas banget sih guys. Dan yang saya nggak nyangka ternyata headlamp dengan baterai 18650 di tablet ini ya nggak terlalu berat sih guys sebenarnya. Mungkin kecuali untuk kalian yang mau pakai buat lari malam ya, kayaknya emang agak kurang cocok sih. Cuman kalau untuk kayak kegiatan naik gunung atau memancing atau berburu kayak gitu, masih oke banget menurut saya. Mungkin kalian ada rekomendasi headlamp dengan harga yang mirip-mirip dengan tablet D10 ini, boleh komen di bawah. Ya, terima kasih telah menonton. Bila kalian menyukai video ini bisa tolong di like, subscribe, dan juga komen ya guys kalau perlu. Thank you guys.